فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، akhwana fiddin, jamaah salat subuh, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni hadis qudsi, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi ini bahwa apabila hambaku bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan buruk atau suatu keburukan, fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha, maka janganlah kalian, yakni para malaikat, mencatat kesalahan tersebut atau dosa tersebut hatta ya'malaha, sampai dia melakukannya. Fa in amilaha faktubuha bimithliha, dan jika dia telah melakukannya maka tulislah dengan semisalnya, yakni tulis sekedar sesuai dengan besar kemaksiatannya itu saja. Wa in tarakaha min ajli, dan jika dia meninggalkan kemaksiatan atau perbuatan buruk tersebut karenaku, faktubuha lahu hasanatan, maka tulislah baginya satu kebaikan. Wa idza arada ay ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah, dan jika hambaku dia bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan baik namun dia tidak melakukannya, maka tulislah baginya suatu kebaikan. Wa in amalaha faktubuha lahu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'atin, namun jika dia melakukannya, dia melakukan perbuatan baik yang telah dia niatkan itu, maka tulislah baginya 10 kali lipat, ila sab'i mi'ah, sampai 700 kali lipat. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting
Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa cara pencatatan amal kebajikan dan keburukan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat itu penuh dengan kasih sayang dan rahmat Allah. Di perhitungan Allah itu berbeda dengan perhitungan manusia, di mana kalau manusia dia melakukan suatu kebaikan ditulis suatu kebaikan, atau kalau dia melakukan suatu kejelekan maka ditulis, atau dia berniat melakukan suatu kejelekan maka ditulis suatu kejelekan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan para malaikat untuk mencatat amal-amal kebaikan manusia dan mencatat amal-amal buruk manusia, itu mempunyai cara yang berbeda. Yang tersebut di dalam hadis qudsi ini, yaitu apabila seorang hamba dia melakukan suatu perbuatan buruk, berniat untuk melakukan suatu perbuatan buruk, tapi dia tidak melakukannya, maka niat atas perbuatan buruk yang hendak dia lakukan itu tidak tercatat. Namun kalau dia meninggalkan perbuatan buruk itu karena Allah, misalnya seorang dia hendak melakukan suatu perbuatan, dia sudah bertekad kuat ingin mencuri misalnya, tapi kemudian di perjalanan dia berpikir, ini daripada mencuri ini kan nanti ya termasuk perbuatan maksiat, akhirnya dia tinggalkan, maka dia ditulis pahala oleh Allah. Ketika dia bermaksud untuk melakukan suatu amalan buruk tapi kemudian dia tidak jadi, dia tahan perbuatannya itu karena Allah, maka ditulis sebagai suatu kebaikan. Ya, disinilah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditulis sebagai suatu kebaikan. Dan demikian kalau sekiranya dia bermaksud untuk melakukan perbuatan baik dan dia tidak melakukannya, dia berniat melakukan perbuatan baik tapi dia tidak sempat melakukannya, maka dia juga ditulis suatu kebaikan. Dari sini rahmat Allah. Kalau dia berniat melakukan perbuatan buruk tapi tidak melakukannya, maka tidak ditulis. Tapi kalau dia berniat untuk melakukan perbuatan buruk lalu dia meninggalkannya karena Allah, ditulis kebaikan. Adapun kalau perbuatan baik, dia berniat melakukan perbuatan baik, meskipun dia tidak mampu untuk melakukan perbuatan baik, tetap ditulis jadi suatu kebaikan. Ya, di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, sehingga Allah Tabaraka wa ta'ala selalu memberikan keutamaan dan kesempatan kepada hamba ini untuk beramal, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan pahala yang banyak. Namun hamba terkadang lalai dan meremehkan. Maka dari itu di sini, di kalimat ini, di hadis qudsi ini, yaitu wa idza arada ay ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Apabila seorang hambaku dia bermaksud untuk melakukan suatu kebaikan namun dia tidak sempat melakukannya, maka tulislah baginya suatu kebaikan. Nah, di sini di kalimat ini ada motivasi, ada anjuran supaya kita itu memperbanyak berniat untuk melakukan kebaikan. Memperbanyak berniat untuk melakukan kebaikan. Sebab apa? Sebab andai kita tidak sempat melakukan kebaikan itu, tetap saja ditulis sebagai suatu pahala. Tetap saja ditulis sebagai suatu pahala. Wa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amthaliha ila 700. Dan coba bayangkan, kalau seandainya seseorang dia telah bermaksud melakukan kebaikan, lalu dia memang benar-benar merealisasikan kebaikan itu, melaksanakan kebaikan itu. Dia berniat untuk sedekah misalnya, lalu dia benar-benar bersedekah. Atau dia berniat membantu seseorang, dan dia benar-benar merealisasikannya, yakni membantu seseorang. Maka
bukan ditulis 1, tetapi ditulis dilipat gandakan dengan 10 sampai 700 kali lipat. Maka di sini rahmat Allah benar-benar luas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada dirinya bahwasanya inna rahmati qad ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan murkaku. Coba bayangkan kalau sekiranya seseorang itu dia berniat melakukan keburukan lalu ditulis, berniat melakukan keburukan lalu ditulis. Dan kalau dia tidak jadi atau dia melakukan keburukan dilipat gandakan menjadi dari 10 sampai 700, maka betapa sengsaranya dan betapa binasanya manusia ini. Kemaksiatannya itu sangat banyak sekali. Karena kelalaian manusia ini sangat banyak sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang luas, Allah tidak demikian. Ketika seorang hamba dia bermaksud untuk melakukan kemaksiatan tidak ditulis. Dan kalau dia menghentikan niatnya, tidak merealisasikan niatnya, maka ditulis sebagai kebaikan. Dan kalau begitu pula dia melakukan atau merealisasikan niatnya, maka hanya ditulis 1 saja. 1 saja kejelekan. Berbeda dengan kebaikan. Kalaulah seorang hamba baru berniat untuk melakukan kebaikan, maka sudah ditulis 1. Ya, meskipun dia tidak sempat atau tidak merealisasikannya. Dan kalau sampai dia merealisasikan, mengaplikasikan niat baiknya itu dalam tindakannya pada kehidupannya, maka bukan ditulis 1, tetapi ditulis 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mencatat amal-amal manusia. Dan malaikat-malaikat Allah itu sangat banyak sekali. Di antaranya Allah Tabaraka wa taala menciptakan para malaikat yang khusus untuk menjaga dan memelihara manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inna 'alaiha lahafidhun. Ya. Kiraman katibin. Ada malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat amal-amal manusia. Ada malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat amal-amal manusia. Dan begitu pula sebagaimana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Senantiasa para malaikat itu datang bergantian untuk mengawasi kalian, yaitu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Mereka bertemu malaikat ini di waktu salat asar dan waktu salat subuh. Jadi malaikat yang bertugas untuk mengawasi manusia di malam hari, itu dia turun dari langit di waktu subuh, di waktu asar. Sementara malaikat yang telah menjaga manusia di waktu dan mengawasi manusia di waktu siang, itu dia naik di waktu asar. Jadi malaikat ini ganti shift, ya, itu di waktu asar. Dia naik, malaikat penjaga siang naik di waktu asar, malaikat penjaga malam turun di waktu asar. Nah begitu pula, begitu ganti, ya malaikat penjaga siang ini turun di waktu subuh, dan malaikat penjaga malam ini naik di waktu subuh. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar yajtami'una fi salatil asri wa salatil subhi wa salatil fajri. Senantiasa para malaikat itu bergantian datang mengawasi kalian. Dan mereka bertemu di waktu sholat asar dan waktu sholat fajar. Kemudian thumma yarujun. Kemudian mereka naik ke langit. Fayaqulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, wa huwa a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu, tetapi Allah bertanya kepada para malaikat. Apa pertanyaan Allah? Kaifa taraktum ibadi
bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku itu. Yani ketika kalian naik di waktu asar ini, bagaimana hamba-hambaku di siang hari itu. Atau ketika kalian naik di waktu subuh ini, bagaimana keadaan hamba-hambaku di malam hari tersebut. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku. Maka para malaikat itu yaquluna, mereka akan menjawab, atainahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusalluna. Kami mendatangi mereka ketika mereka sedang sholat, dan kami tinggalkan mereka pun ketika mereka sedang sholat. Yaitu ketika mereka malaikat penjaga siang datang di waktu subuh, ya, dia sedang melakukan sholat subuh. Ketika malaikat penjaga siang ini naik di sholat asar, maka dia pun sedang melakukan sholat asar. Nah, ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat demikian, dan betapa bahagianya, betapa beruntungnya seseorang kalaulah sekiranya ketika di waktu tersebut dia memang benar-benar sedang melakukan sholat. Maka inilah jawaban malaikat. Atainahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka ketika mereka sedang sholat, dan kami tinggalkan mereka pun ketika mereka sedang sholat. Namun betapa meruginya dan betapa bahayanya, ya, betapa sia-sianya kehidupan seseorang apabila ketika di waktu itu malaikat, ya, menjawab, ya, atainahum wa hum yal'abun, kami datangi mereka sementara mereka sedang asik-asik bermain. Atau ketika malaikat mengatakan wa taraknahum wa hum naimun, kami meninggalkan mereka sementara mereka itu sedang tidur. Maka betapa ruginya. Betapa ruginya orang-orang yang ketika didatangi oleh para malaikat di waktu-waktu tersebut dia sedang tidur, atau dia sedang lalai, atau dia sedang justru bermain-main, tenggelam dalam kemaksiatannya, tenggelam dalam keburukannya. Maka waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hendaklah seorang hamba senantiasa dia berusaha keras, berjuang untuk mendidik dirinya dalam rangka takwa kepada Allah. Hendaklah dia memperhatikan waktu-waktunya, waktu-waktu yang dia habiskan, usia yang dia buang, yang dia lewati. Usia yang telah dia lewati dia gunakan untuk apa? Waktu-waktu yang dia tinggalkan itu dia manfaatkan untuk apa? Karena semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan ditanyakan. Dan akan ada malaikat menjadi saksi. Ada malaikat menjadi saksi atas seluruh apa yang dilakukan oleh hamba-hamba. Maka hendaklah sekali lagi seorang hamba berjuang keras, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendidik dirinya dalam rangka taat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Naam. Demikian ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.